Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan pagi GPD Ebenezer Duku Pakis dan GPD Gloria Karangrejo. Pada pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang berjudul Hal Mengampuni. Katakan sama-sama, hal mengampuni. Mari kita buka Alkitab kita dan baca di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, hal mengampuni merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan oleh hampir semua orang, terutama jika orang yang terluka adalah orang yang terdekat atau orang yang disayanginya. Tidak mudah untuk mengampuni, kemudian memberikan kesempatan yang kedua bagi orang yang menyakiti kita. Perasaan sakit hati dapat berlangsung hingga bertahun-tahun tanpa adanya solusi. Kalaupun ada yang bisa mengampuni, kejadian tersebut akan sangat membekas dalam hati. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk dapat mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak hanya satu kali kesalahan, tetapi bahkan berkali-kali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, banyak orang yang enggan mengampuni. Banyak orang yang tidak mau mengampuni karena mereka itu berpikir mengampuni orang lain hanya akan memberi keuntungan kepada orang yang berbuat salah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, cara berpikir seperti ini tidak sepenuhnya benar, karena sesungguhnya dampak besar dari mengampuni adalah bagi diri kita sendiri. Nah, mengapa kita itu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena Yesus sendiri telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebesar apapun dosa yang kita berbuat, sebanyak apapun dosa yang kita berbuat, darah Yesus selalu menyucikan kita. Ketika kita mau datang kepadanya, memohon ampun, meminta pengampunan kepadanya. Oleh karena Yesus telah memberi teladan bagi kita, demikian kita juga harus berbuat hal yang sama, yaitu mengampuni. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, apa keuntungan yang kita peroleh ketika kita memberi pengampunan kepada orang lain? Yang pertama, jika kita mengampuni orang lain, hubungan kita dengan Tuhan itu semakin membaik. Tuhan itu sangat menghargai orang yang mau mengampuni seperti yang dilakukannya. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Amin. Poin yang kedua adalah bebas dari beban hidup yang tidak perlu. Di saat kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka kita akan dibebaskan dari hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Kesalahan orang lain itu sama halnya dengan membawa sekantung sampah kemanapun kita pergi. Itu sangat berpengaruh dan mengganggu kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus melepaskannya. Kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain, supaya kita itu terbebas dari kesalahan. Kita terbebas dari hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Yang ketiga adalah tubuh kita itu terhindar dari penyakit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, orang yang menyimpan dendam dan berpikir negatif terhadap orang lain akan menimbulkan rasa cemas hingga frustasi yang cukup tinggi. Dan jika dendam itu disimpan hingga bertahun-tahun, maka risiko terkena penyakit itu sangat mudah, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, oleh karena itu kita itu harus berusaha, kita harus belajar untuk mengampuni orang lain. Memberikan pengampunan bagi orang lain itu memang tidak mudah untuk dilakukan. Kita hanya perlu mengambil langkah iman untuk melakukannya dan memohon kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, mari kita di sini sama-sama belajar untuk mengampuni.
Apapun kesalahan yang dibuat orang kepada kita, kita harus mau belajar untuk mengampuni. Kita harus mengasihinya. Karena Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk kita dan mau menebus dosa kita, maka kita harus melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup firman kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan, dapat kami mengerti ya Tuhan, dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau lindungi ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan rahmat kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.